Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Sulianto Utoto dengan NIM 22114687. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konfigurasi untuk UAS mata kuliah teknologi jaringan nirkabel. Untuk yang pertama, membuat topologi sesuai gambar. Topologi ini membutuhkan alat atau bahan. Yang pertama PC, selanjutnya smartphone, lalu tablet, server IP, LWAP, WLC, multilayer switch, dan untuk yang terakhir kabel Cooper straight through. Nah, untuk konfigurasi yang pertama, buat VLAN 1 hingga VLAN 6 pada perangkat MSW sesuai tabel. Masukkan IP address, subnet mask, dan atur port GB Ethernet 1/0/21 sampai GB Ethernet 1/0/24 sebagai terang. Nah, ini untuk nomor 2 ini saya gabung dengan nomor 3 agar lebih efisien. Yang pertama itu pada switch kita masuk ke enable, lalu configure terminal atau const. Nah, yang pertama melakukan penamaan VLAN, setiap VLAN dari VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 sampai VLAN 6. Selanjutnya memasukkan IP address dan subnet mask setiap VLAN. Ini untuk VLAN 1 IP address 192.168.1.1, subnet mask 255.255.255.0 sampai dengan VLAN 6. Nah, yang terakhir shutdown lalu exit. Selanjutnya untuk mengatur port, masuk ke interface range GB Ethernet 1/0/1 sampai 2, switchport mode access, switchport mode switchport akses VLAN 1, no shutdown dan exit. Nah, ini untuk switchport mode terang yang dipakai di GB Ethernet 1/0/21 sampai 24. Untuk nomor 3 ini konfigurasikan DHCP pool untuk setiap VLAN pada perangkat MSW sesuai tabel. Tambahkan IP exclude range untuk setiap VLAN seperti tabel. Nah, ini ya teman-teman, DHCP. Untuk nomor 3 ini untuk tabel spesifikasinya nanti ada di bawah. Ini DHCP pool untuk ARD, marketing, sales, gudang, tamu. Nah, ini untuk copy untuk kodenya. Selanjutnya nomor 4 yaitu atur perangkat crash, atur perangkat server sesuai tabel, aktifkan layanan DNS, HTTP, HTTPS, dan AAA. Nah, untuk DNS ini membuat nama janir.com dengan IP 192.168.1.2, dan untuk wlc.jarnir.com dengan 192.168.1.254. Nah, untuk DNS service ini posisi on. Lalu selanjutnya HTTP atau HTTPS. Ini HTTP kita on kan, HTTPS dan juga on. Nah, ini untuk mengedit index.html pada service. Selanjutnya untuk AAA mengatur port 1812 dengan nama klien WLC-U
dengan IP 192.168.1.254 dan dengan kunci Jarnir 123. Ini triple A service-nya kita on kan. Lalu client name WLC strip U, client IP 192.168.1.254, server tipe servernya Radius dan key-nya Jarnir 123. Nah, untuk penambahan user ini yang pertama ada gudang 1, gudang 2, HRD 1, HRD 2, MKT 1 dan MKT 2. Untuk nomor 5, atur perangkat PC dengan IP address dan konfigurasi sesuai tabel. Nah, ini masuk ke IP configuration. Kita pilih static, lalu kita masukkan IPv4 address, subnet mask ini, default gateway dan DNS servernya. Selanjutnya nomor 6, konfigurasikan WLC dengan IP address, subnet mask, default gateway dan DNS server sesuai tabel. Nah, ini masuk ke config lalu ke manajemen. Kita isikan IPv4 address, subnet mask dan default gateway. Ini sesuai tabel spesifikasi. Pada perangkat PC masuk ke HTTP 192.168.1.254 dan buat akun admin untuk WLC. Tambahkan pengaturan sesuai tabel. Nah, ini masuk ke web browser lalu ketikan HTTP 192.168.1.254 ini. Nah, untuk settingnya ini buat admin, lalu menambahkan tamu dengan password tamu_123. Ini saya pada username admin ini membuat password dengan admin 123 ini agar mudah diingat, agar tidak lupa. Untuk nomor 8, login ke HTTPS 192.168.1.254. Atur primary DHCP server di VLAN management menjadi 192.168.1.1. Nah, ini masuk ke controller. Lalu kita isikan seperti ini, IP address, netmask, gateway-nya 192.168.1.1 dan primary DHCP server 192.168.1.1. Nomor 9, membuat SSID untuk setiap VLAN di menu VLAN sesuai tabel spesifikasi. VLAN-nya kita membuat data gudang dengan IP address 192.168.5.254, HRD dengan IP address 192.168.2.254, dan marketing dengan IP address 192.168.3.254, ada sales dengan IP address 192.168.4.254 dan terusnya sampai terakhir. Nomor 10, tambahkan server Radius di menu header security WLC dengan IP 192.168.1.2 dan share secret Jarnir 123. Ini Radius ini security lalu Radius kita isikan seperti ini. Server addressnya ini 192.168.1.2. Untuk nomor 11, tambahkan VLAN baru untuk setiap VLAN dengan detail HRD ini, terus marketing sama seperti HRD, sales open access, advanced flag connect aktif,
gudang sama seperti HRD, guys, BPA2 PSK, passwordnya tamu underscore 123 event flag connect aktif. Nah, ini membuat seperti ini, seperti ketentuan di atas ini, dari mulai tamu, HRD, marketing, sales, dan gudang. Untuk yang nomor 12, mengkonfigurasi perangkat LWEP agar mendapatkan IP address secara otomatis dari VLAN 1 sebagai DHCP client di interface Gigabit Ethernet 0. Ini untuk LWAP, LB, kita masuk ke config, lalu ke setting, lalu pilih DHCP. Ini agar mendapat IP address secara otomatis. Ini untuk LWAP MB juga sama, kita pilih DHCP juga. LWAP RB juga DHCP. Nah, selanjutnya untuk nomor 13, atur WLC primary controller dengan IP 192.168.1.254. Ini LWAP LB config, lalu masuk ke WLC dan isikan primary controller ini 192.168.1.254. Untuk LWAP MB primary controlnya 192.168.1.254. Nah, ini sama juga, LWAP RB juga 192.168.1.254. Selanjutnya untuk nomor 14 ini buat IP group dengan nama gedung kiri, gedung utama, dan gedung kanan. Nah, ini untuk IP group gedung kanan, gedung kiri, gedung utama. Untuk IP group deskripsi seperti ini, bebas ini mau di siapa. Ini hanya untuk mengingat saja. Selanjutnya nomor 15 itu atur WLAN ke kategori IP group. Gedung kiri WLAN marketing dan WLAN sales. WLAN marketing dan sales. Gedung kanan WLAN sales dan gudang. Sales dan gudang. Dan gedung utama itu WLAN HRD dan WLAN tamu. Untuk yang nomor 16, hubungan perangkat klien ke WLAN tamu BPA2 PSK dengan password tamu underscore 123, HRD dengan BPA2, username HRD1 atau HRD2, salesnya open access. Untuk marketing BPA2, username-nya MKT1 atau MKT2. Lalu untuk gudang memakai BPA2 dengan username gudang1 atau gudang2. Sepertinya teman-teman. Mungkin sekian penjelasan untuk soal ujian mata kuliah teknologi jaringan nirkabel dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.